Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar fisika inti. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Nurul Agnia dengan NIM 188210001 sebagai moderator dan pemateri. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu konsep-konsep apa saja yang ada di dalam konsep dasar fisika inti atau fisika nuklir. Yang pertama ada partikel penyusun inti, yang kedua ada sifat dasar nuklir, yang ketiga ada massa dan muatan nuklir, yang keempat ada ukuran nuklir, yang kelima ada momentum sudut intrinsik dari inti, yang keenam ada sifat dinamik dari inti, dan yang terakhir, yang ketujuh, itu ada istilah-istilah dalam fisika inti. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Di dalam fisika inti atau fisika nuklir, itu merupakan salah satu cabang dalam ilmu fisika yang mempelajari tentang inti atom, baik struktur, karakteristik, maupun reaksi-reaksi inti dengan energi yang menyertainya. Nah, dalam alam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir itu adalah sebuah proses di mana dua nuklei atau partikel nuklir itu bertuburkan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Nah, pada prinsipnya, sebuah reaksi itu dapat melibatkan dari dua partikel yang bertuburkan. Akan tetapi, kejadian tersebut itu sangat jarang. Nah, bila mana partikel-partikel tersebut itu bertabrakan dan berpisah tanpa berubah, terkecuali mungkin dalam level energi. Nah, proses inilah yang disebut dengan tabrakan dan bukanlah sebuah reaksi. Nah, di dalam fisika inti, dikenal dua jenis reaksi yang secara sederhana mudah dipahami dengan melihat hasil akhir dari reaksi tersebut, yaitu ada reaksi fisi nuklir dan reaksi fusi nuklir. Reaksi fisi nuklir itu adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya yang menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil. Sedangkan reaksi fusi nuklir adalah reaksi pereburan dua atau lebih inti atom yang menjadi atom baru dan menghasilkan energi, yang juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Selanjutnya kita masuk ke materi dan pembahasan. Nah, di dalam fisika inti itu merupakan konsep dasar dari teknologi nuklir. Nah, energi yang sangat besar dari reaksi inti itu yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi dan energi senjata pemusnah massal, yang gunanya untuk mengkaji lebih jauh tentang nuklir, maka harus dimulai dari konsep atau teori dasarnya terlebih dahulu, yaitu fisika inti. Nah, apabila kita telaah, maka sejarah perkembangan fisika inti itu bermula dari beberapa peristiwa berikut ini. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford dengan percobaan penembakan partikel alfanya yang pertama kali memperkenalkan istilah inti pada atom dengan postulatnya bahwa massa dan muatan atom itu terpusat pada suatu daerah kecil di pusat atom. Kemudian, di tahun selanjutnya, pada tahun 1913, Niels Bohr menjelaskan bahwa elektron mengitari inti, tingkat energi atom hidrogen, dan spektrum Balmer. Selanjutnya, pada tahun 1932, penemuan neutron oleh James Chadwick. Setelah penemuan neutron ini, mulailah inti atom dibahas dengan partikel penyusunnya, yaitu proton dan neutron. Nah, yang terakhir ada Otto Hahn dan Fritz. Mereka menemukan fisi inti pada tahun 1938. Nah, setelah peristiwa-peristiwa tersebut, pembahasan tentang inti atom itu berkembang pesat karena reaksi inti itu ternyata berenergi sangat besar dan dapat dimanfaatkan dalam banyak penerapan. Salah satunya itu dalam bom nuklir dengan daya hancur yang sangat besar. Tentu saja menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika membahas bom nuklir, karena dengan bom nuklir
dapat menjadikan sebuah negara itu dapat diperhitungkan keberadaannya di dunia. Nah, reaksi inti atom itu menghasilkan energi yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari energi dari bahan bakar fosil. Nah, sifat reaksi inti inilah yang dimanfaatkan untuk sumber energi. Reaksi inti atom itu dikendalikan pada sebuah reaktor nuklir untuk diambil energinya menjadi sumber energi. Misalnya itu ada pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Selanjutnya, telaah mengenai fisika inti atau fisika nuklir itu berpusat pada dua hal utama, yaitu yang pertama, ingin memahami sifat-sifat gaya yang membentuk inti atom atau nukleus sebagai partikel-partikel penyusun inti, yaitu nukleon yang berupa proton dan neutron. Nah, yang kedua, diupayakan untuk menjelaskan perilaku suatu sistem. Banyak partikel, sebagian besar ditentukan oleh gaya-gaya yang mengikat nukleon, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang menyebabkan terjadinya saling interaksi. Nah, pembahasan tentang inti atom itu dimulai setelah ditemukannya partikel neutron pada tahun 1932 oleh Chadwick, seorang sarjana Inggris, ketika mengamati hasil eksperimen tumbukan partikel alfa dengan keping berilium yang teramati jenis radiasi yang berbeda dengan jenis radiasi lainnya. Nah, setelah ditelaah, ternyata partikel tersebut adalah neutron yang memiliki massa hampir sama dengan massa proton, yaitu 1,67482 kali 10 pangkat negatif 27 kg atau setara dengan 1,008665 U atau sama dengan 939,6 MeV per C kuadrat. Nah, massa protonnya itu sama dengan 1,67252 kali 10 pangkat negatif 27 kg atau setara dengan 1,007276 U sama dengan 938,3 MeV per C kuadrat. Nah, berdasarkan hasil penemuan tersebut, diketahui bahwa partikel-partikel penyusun inti itu ada dua jenis, yaitu ada proton dan neutron, yang sering disebut dengan nukleon. Kalau proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Nah, selanjutnya, selain yang dijelaskan sebelumnya, ada juga gambaran kemajuan telaah fisika inti yang lain semenjak kelahirannya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada sistem periodik unsur, yang ditemukan oleh fisikawan Mendeleev pada tahun 1868. Yang kedua ada penemuan sinar X oleh Röntgen pada tahun 1895. Yang ketiga ada penemuan radioaktivitas oleh Becquerel pada tahun 1896. Yang keempat ada penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1987. Yang kelima ada hipotesis kuantum oleh Planck pada tahun 1900. Yang keenam ada kaitan massa tenaga oleh Einstein pada tahun 1905. Yang ketujuh ada gagasan isotop oleh Soddy pada tahun 1911. Selanjutnya yang kedelapan ada hipotesis nuklir oleh Rutherford pada tahun 1911. Yang sembilan ada model inti atom oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Yang kesepuluh ada transmutasi nitrogen oleh partikel alpha oleh Rutherford pada tahun 1919. Yang nomor 11 ada spektrograf massa oleh Aston pada tahun 1919. Yang ke-12 ada panjang gelombang partikel bermateri oleh de Broglie pada tahun 1924. Yang ke-13 ada persamaan gelombang materi oleh Schrödinger pada tahun 1926. Yang ke-14 ada difraksi elektron oleh Davison dan Germer pada tahun 1927. Dan yang terakhir ada penemuan boson vektor W+ dan Z0 oleh S. van der Meer, Serubia
pada tahun 1983. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Izin perkenalkan, nama saya Siti Agistia Gispiani Rahmi dengan NIM 188210003. Materi selanjutnya yaitu partikel penyusun inti. Menurut teori atom modern, atom terdiri dari partikel-partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron ialah partikel-partikel penyusun inti atom. Elektron-elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu. Sehingga elektron-elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu, sedangkan proton merupakan partikel bermuatan positif dan neutron tak bermuatan positif. Seperti ini dengan X yaitu jenis inti, A yaitu nomor massa, dan Z nomor inti, dan N yaitu jumlah neutron. Massa inti sama dengan X mH plus X mn dengan keterangan Z yaitu jumlah proton, N yaitu jumlah neutron, mH sama dengan massa hidrogen, dan Mn yaitu massa neutron. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat dasar fisika inti yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memiliki sifat bebas waktu seperti muatan listrik, massa, ukuran, dan momentum sudut intrinsik. Muatan listrik yaitu muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel-partikel penyusun atom, kecuali neutron. Satuan dari muatan listrik yaitu Coulomb. Selanjutnya yaitu massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek dengan satuan yaitu kilogram atau gram. Dan yang selanjutnya yaitu ada ukuran. Ukuran atau pengukuran adalah proses menyusun suatu besaran. Dan yang terakhir yaitu momentum sudut intrinsik. Momentum sudut intrinsik adalah momentum sudut yang terdapat dalam inti itu sendiri. Dan yang kedua yaitu memiliki sifat gayut. Gayut yaitu saling berhubungan atau saling berkaitan waktu seperti perasaan radioaktif, transmutasi, buatan atau reaksi inti, dan keadaan teralam atau intersitasi. Selanjutnya yaitu ada massa atom. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan perjanjian internasional, satu atom dari isotop karbon disebut karbon-12 yang mempunyai 6 proton dan 6 neutron. Memiliki massa tepatnya yaitu 12 satuan massa atom atau biasa disingkat dengan SMA. Yang kedua yaitu 1/12 massa dari satu atom karbon-12. Massa satu atom karbon-12 sama dengan 1 SMA. Jadi 1 SMA sama dengan karbon-12. Dan yang ketiga yaitu 1 SMA sama dengan massa satu atom karbon-12 per 12 sama dengan 1,66056 kali 10-27 kg. Dengan rumus sebagai berikut yaitu S sama dengan MC pangkat 2 sama dengan 1,66056 kali 10 pangkat min 27 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 1/1,6 kali 10 min 12 J per FV sehingga menghasilkan 931,5 MeV.
Selanjutnya yaitu muatan nuklir. Muatan nuklir terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu elektron mempunyai sebuah muatan negatif E, min E, dengan E yaitu 1,60217733 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan yang kedua yaitu proton mempunyai sebuah muatan positif plus E. Dengan demikian muatan dari sebuah inti sama dengan Ze. Yang ketiga yaitu neutron tidak bermuatan sehingga sulit untuk dideteksi. Selanjutnya yaitu ukuran inti. Ukuran inti ditentukan oleh jari-jarinya. Maka terdapat rumus yaitu R sama dengan RO A min A 1/3. R yaitu jari-jari, RO sama dengan 1,2 Fermi. Ganti kita meter sehingga jawabannya yaitu 1,2 kali 10 min 15. A yaitu massa inti. Inti suatu atom telah dianggap berbentuk bola. Tepatnya, ternyata beberapa inti atom mempunyai distribusi muatan tidak simetri bola. Untuk inti yang seperti ini sudah tentu memiliki sumbu simetri sedikit berbeda dengan sumbu simetri bola. Karena volume bola berbanding lurus dengan AR-3. Ini secara pendekatan semua inti mempunyai kerapatan yang sama. Maka terdapat rumus kerapatan yaitu Rho sama dengan N per V sama dengan M per 4/3 V pi R pangkat 3. Dengan Rho yaitu kerapatan inti dan R jari-jari inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini anggota ketiga yaitu Akmal Erlan Maulana dengan NIM 188240414 akan menjadi pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu tentang momentum sudut inti, kemudian sifat-sifat dinamik inti, istilah-istilah dalam fisika inti, dan yang terakhir akan adanya contoh soal. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu momentum sudut intrinsik inti. Nah, yang pertama, inti itu apa? Nah, inti itu tersusun dari proton-proton dan neutron-neutron, atau yang sering kita ketahui adalah sebuah atom. Nah, dalam sebuah atom tersebut terdapat banyak sekali muatan-muatan gitu, seperti proton, neutron, bahkan elektron ada. Nah, jadi dalam sebuah inti itu terdiri dari sistem yang banyaknya partikel gitu. Nah, proton dan neutron ini memiliki momentum sudut pusat, yaitu di tengah-tengah sebuah atom. Nah, atau bisa disebut dengan momentum sudut spin atau S-vektor yang nilainya itu setengah H bar atau H bar sama dengan H per 2pi. Nah, selain itu, setiap proton dan neutron memiliki momentum sudut terhadap pusat massa yang disebut momentum sudut orbital atau L-vektor. Nah, momentum sudut ini atau total inti ini merupakan penjumlahan momentum sudut spin dengan momentum sudut orbital. Jadi momentum sudut total itu adalah penjumlahan dari setiap sudut-sudut spin dalam momentum sudut gitu. Nah, jadi terdapat J vektor sama dengan L vektor ditambah S vektor. Nah, apa itu J? J itu merupakan bilangan bulat. Nah, untuk digunakannya itu merupakan J bilangan bulat tak negatif untuk A genap ya teman-teman, untuk A genap. Kemudian J itu merupakan bilangan bulat tak negatif yaitu sama dengan
plus setengah untuk A ganjil. Jadi bertambah setengah untuk A ganjil gitu teman-teman. Nah, dan L dan S kemudian berinteraksi secara magnetis. Bila tidak ada medan magnet luar B, maka J-nya itu nilainya itu akan konstan. Sedangkan L dan S berpresisi terhadap J. Nah, bila ada medan magnet luar, maka J berpresisi terhadap B, sedangkan L dan S meneruskan presisi terhadap J. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dinamik inti. Nah, seperti atom inti gitu, jadi dapat juga berada dalam keadaan tereksitasi. Nah, ada yang tahu itu tereksitasi? Baik, tereksitasi itu adalah merupakan sebuah energi, apapun energi itu, yang lebih besar dari energi dasarnya. Jadi lebih besar dari energi awal dia gitu, jadi bertambah gitu energinya pada aras tenaga tertentu. Nah, aras itu merupakan kata lain dari menyentuh. Jadi sebuah energi itu energi yang lebih besar dari keadaan awalnya itu akan menyentuh sebuah tenaga tertentu lainnya gitu. Kemudian alihan antar aras ini tereksitasi terjadi melalui pancaran radiasi elektromagnetik. Nah, jadi memerlukan sebuah media gitu teman-teman. Nah, medianya itu merupakan radiasi elektromagnetik atau sinar gamma yang analognya itu dengan pancaran cahaya oleh inti tereksitasi. Perbedaannya adalah kalau keadaan atom tereksitasi itu terpisah tenaganya pada orde EP, sedangkan pemisahan antar aras-aras tenaga keadaan inti tereksitasi terjadi sekitar 10⁴ sampai 10⁵ EP. Lihat ini. Apakah kamu tahu terdapat banyak makhluk hidup yang ada di dalam dan di luar tubuhmu daripada yang ada di seluruh bumi? Dan dunia ini penuh dengan benda-benda Lebih jauh lagi, kita beranjak ke 3 nanometer, yang merupakan lebar dari untai DNA. Ya, itu benar. Maksudnya DNA yang memuat hampir semua informasi tentang hampir semua makhluk hidup di bumi. Namun, jangan biarkan ukurannya mengecohmu. Ukuran untaiannya sangat panjang. Dapat dikatakan bahwa dalam satu sel manusia terdapat sekitar 300 cm DNA. Lebih kecil lagi, ada molekul air dengan ukuran 280 pikometer. Omong-omong, 1 pikometer sama dengan 1/1 miliar milimeter. Dalam H2O ada 2 atom hidrogen dan 1 oksigen yang mengikatnya dan membuat molekul ini terlihat seperti Mickey Mouse. Lalu, atom hidrogen hanya berdiameter 31 pikometer, dan atom ini paling banyak ditemui di dunia. Atom hidrogen ini hanya terdiri dari 2 unsur, 1 proton bermuatan positif dan 1 elektron bermuatan negatif yang mengorbit di sekitarnya. Berbicara tentang elektron, ukurannya belum bisa dikatakan akurat karena terlalu kecil. Namun demikian, model pengukuran klasik menunjukkan bahwa sebuah elektron memiliki ukuran 5 femtometer, yaitu 1/5 triliun milimeter. Dibandingkan dengan atom yang dimilikinya, ukurannya sekitar 1 juta lebih kecil, tetapi tergantung pada atomnya. Namun, jika kamu beranggapan bahwa elektron berukuran kecil, bagaimana dengan ini? Proton dan neutron, 2 bagian utama atom lainnya, berukuran 5 kali lebih kecil daripada elektron. Tetapi, tidak seperti elektron yang berputar di sekitar inti atom atau nukleus, proton dan neutron dapat ditemukan di dalam inti atom yang memberinya muatan dan massa. Nah, sekarang coba lebih cermati. Dari sini kita akan melihat benda yang tidak diketahui dan belum terbukti. Kita sekarang pada ukuran 100 atometer, di mana 1 atometer sama dengan 1 kuadriliun milimeter. Dan bahkan, mengucapkannya saja membuatku berpikir, apakah setiap suku katanya sudah benar? Apapun yang lebih kecil dari ini tidak dapat diukur dengan tingkat akurasi berapapun. Sehingga ukuran benda yang akan kita lihat memang sangat kurang akurat, atau bahkan hanya hipotesis.
Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dinamik inti. Nah, seperti atom inti gitu, jadi dapat juga berada dalam keadaan tereksitasi. Nah, ada yang tahu itu tereksitasi? Baik, tereksitasi itu adalah merupakan sebuah energi, apapun energi itu, yang lebih besar dari energi dasarnya. Jadi lebih besar dari energi awal dia. Gitu, jadi bertambah gitu energinya pada aras tenaga tertentu. Nah, aras itu merupakan kata lain dari menyentuh. Jadi sebuah energi itu energi yang lebih besar dari keadaan awalnya itu akan menyentuh sebuah tenaga tertentu lainnya gitu. Kemudian alihan antar aras ini tereksitasi terjadi melalui pancaran radiasi elektromagnetik. Nah, jadi memerlukan sebuah media gitu teman-teman. Nah, medianya itu merupakan radiasi elektromagnetik atau sinar gamma yang analognya itu dengan pancaran cahaya oleh inti tereksitasi. Perbedaannya adalah kalau keadaan atom tereksitasi itu terpisah tenaganya pada orde EP, sedangkan pemisahan antar aras-aras tenaga keadaan inti tereksitasi terjadi sekitar 10⁴ sampai 10⁵ EP. Kemudian yang selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam fisika inti. Nah, yang pertama, mungkin kalian di sini sudah mengetahui apa itu isotop, isoton, isobar, isomer maupun yang lainnya, karena mungkin teman-teman sudah yang mempelajari tentang hal ini dalam pembelajaran kimia. Nah, yang pertama yaitu adanya isotop. Isotop itu apa? Inti yang mempunyai sifat kimia yang identik tapi masanya itu berbeda. Jadi Z sama dengan N-nya itu berbeda. Contohnya kayak ini. C bermuatan 13, 6. Kemudian dengan C bermuatan 14 dan 6. Kemudian isoton yaitu inti dengan N sama dan Z-nya itu berbeda. Contohnya C13, 6 dengan C14, 7. Kemudian isobar yaitu nomor massa sama, nomor massanya itu sama dan Z-nya itu berbeda. Contohnya seperti ini, C14, 6 dan C14, 7. Nah, dapat terlihat kan perbedaannya. Jadi bahwa di sini isotop itu identiknya itu dengan masanya gitu. Jadi masanya itu berbeda. Sedangkan untuk isoton itu kan N-nya sama, sedangkan Z-nya itu berbeda. Nah, jadi atasnya itu berbeda kan. Kemudian isobar itu untuk masanya itu sama, sedangkan Z-nya itu berbeda. Jadi atasnya sama, sedangkan untuk bawahnya itu berbeda kayak 6 dan 7 ini. Kemudian isomer yaitu inti dalam keadaan eksitasi, berbeda dengan waktu yang terukur. Waktu yang terukur adalah ketika berada pada keadaan dasar. Jadi diukurnya itu pada keadaan belum tereksitasi ya teman-teman. Kemudian ada meson, jarah yang bermassa antara massa elektron dan massa proton. Jarah itu apa? Jarah itu partikel ya. Meson yang terkenal itu meson pi dengan massa lebih kurang dari 270 massa elektron biasanya, dan meson U dengan massa 207 akan menjadi massa elektron. Kemudian ada positron. Positron itu adalah elektron yang bermuatan positif dengan massa sama dengan massa elektron. Jadi massanya itu sama dengan massa elektron. Jadi positif dengan massa elektronnya itu berbanding sama gitu. Kemudian ada foton. Foton itu merupakan kuantum radiasi elektromagnetik. Biasanya muncul sebagai cahaya atau sinar X ataupun sinar gamma. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini terdapat 3 soal ya. Yang pertama yaitu jari-jari inti atom karbon 3 × 10⁻15
M dan masanya 12U. Tentukan rapat masanya dan bandingkan dengan rapat massa air. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu nomor 1, pembahasannya akan dijelaskan oleh saya. Di sini diketahui bahwa R sama dengan 3 kali 10 pangkat min 15 M. Kemudian untuk masanya atau M-nya sama dengan 12U. Dan rho airnya sama dengan 1000 kg per M pangkat 3. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yaitu rho karbon. Nah, untuk penyelesaian awalnya, kita dapat menarik rumus rho sama dengan M per Pi, atau kita rubah lagi menjadi M per 4 per 3 Pi R pangkat 3. Nah, jadi kemudian kita masukkan pada rumusnya, yaitu rho sama dengan 12U masanya yang tadi dikalikan dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg per U per 4 per 3 dikali 22 per 7 dikalikan lagi dengan 3 kali 10 pangkat min 15 M pangkat 3. Kemudian memperoleh hasil dengan rho sama dengan 19,92 dikali 10 pangkat min 27 kg per 113,04 kali 10 pangkat min 45 meter pangkat 3. Nah, setelah terdapat hasilnya, kita bagikan itu tentang rho karbonnya dengan rho air. Hasilnya yaitu 1,8 kali 10 pangkat 17 kg per meter kubik per 10 pangkat 3 kg dikali M kubik, yang hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 14. Nah, jadi rapat massa inti atomnya itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat 14 kg per M kubik, dan perbandingannya itu dengan rapat massa air adalah 1,8 kali 10 pangkat 14. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2, yaitu tentukan jari-jari nukleas 16O dan 208 Pb. Contoh soal yang tadi ada A0 sama dengan 16, APB sama dengan 208. Ditanyakan yaitu R0 dan RPB. R sama dengan R0 A1 per 3 sama dengan 1,46 pm A1 per 3. R0 sama dengan 1,4 mpm dikali 16. 16-nya itu dari diketahui tadi yaitu A0 16 per pangkat 1 per 3 sama dengan 3,53 Vm sama dengan 3,53 kali 10 min 15 M. Dan yang kedua yaitu RPB sama dengan 1,46 itu dari R yang sudah kita cari sebelumnya. 1,46 pm sama dikali 208 1 per 3 sama dengan 8,26 pm sama dengan 8,29 kali 10 min 15 M, karena satuannya yaitu meter. Sehingga jari-jari nukleas berturut-turut adalah 3,53 kali 10 min 15 M dan 8,29 kali 10 min 15 M. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 diketahui bahwa massa atomik dari natrium itu 23U. Nah, yang ditanyakannya itu adalah besarnya kerapatan inti. Nah, di soal kan belum diketahui jari-jari intinya berapa. Kita cari dulu jari-jari intinya sebelum masuk ke kerapatan inti. Jadi, jari-jarinya R sama dengan R0 dikali A pangkat sepertiga, di mana R0-nya itu sudah diketahui ya, bahwa R0 sama dengan
1,2 kali 10 pangkat negatif 15 meter. Itu pangkat negatif 15 ya. Dan A-nya itu adalah nomor massa dari natrium, yaitu 23. Maka didapat jeri-jerinya itu sama dengan 3,412 kali 10 pangkat negatif 15. Nah, R-nya sudah didapat. Kita langsung masuk ke rumus kerapatan intinya, yaitu Rho sama dengan M per V. Nah, V-nya kita pecahkan lagi menjadi 4/3 kali V R pangkat 3. Nah, M-nya itu kan di sini massa atomik ya. Massa atomiknya itu 23U, di mana U-nya itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat negatif 27 kg per U. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, si V-nya itu kita bebas. Bisa pakai yang 3,14, bisa pakai yang 22/7. Didapatlah hasilnya. Rho sama dengan 38,18 kali 10 pangkat 27 kg per 116,3 kali 10 pangkat negatif 45 meter kubik. Nah, hasil akhirnya kita dapat Rho sama dengan 0,229 kali 10 pangkat 18 kg per meter kubik. Jadi, kerapatan inti dari natrium dengan nomor massa 23 dan nomor inti 11 adalah sebesar 0,229 kali 10 pangkat 18 kg meter kubik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.